kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Aina Platun, yang kedua Thoibah, yang ketiga Tia Indriani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nilai dari sistem keuangan multinasional. Perusahaan multinasional memiliki karakter yang unik, kemampuan untuk memperoleh dana dan keuntungan di antara berbagai macam unit melalui mekanisme perpindahan keuangan internasional. Tujuan dari pengelolaan sistem keuangan multinasional untuk menganalisis keuntungan, biaya, dan hambatan yang dikumpulkan dengan sistem keuangan multinasional. Yang pertama, mengidentifikasikan kondisi di bawah yang menggunakan sistem yang akan meningkatkan nilai perusahaan untuk transaksi keuangan yang telah dibuat saat jauh melalui jaringan keuangan eksternal. Yang kedua, menjelaskan dan mengevaluasikan berbagai macam jaringan untuk perpindahan uang dan keuntungan secara internasional. Yang ketiga, mengidentifikasikan prinsip desain untuk sebuah pendekatan global mengelola transfer dan internasional. Kemampuan transfer dana untuk melokasikan keuntungan internal memperlihatkan perusahaan multinasional dengan tiga tipe yang berbeda dari peluang arbitrage, yaitu yang pertama, arbitrase pajak. Yang kedua, arbitrase pasar keuangan. Yang ketiga, arbitrage sistem regulasi. A. Aliran dana dalam perusahaan, mekanisme biaya dan keuntungan. Perbedaan jaringan yang tersedia pada perusahaan multinasional untuk pergerakan uang dan keuntungan internasional termasuk transfer harga, fee, dan royal, dan kebijakan antara perusahaan dan investasi dalam bentuk hutang versus modal. B. Faktor pajak. Pembayaran total pajak pada transfer dana antara perusahaan bergantung pada peraturan pajak dari kedua negara, baik dari tuan rumah maupun negara penerima. Yang C. Perpindahan harga. Harga dari barang dan jasa yang diperdagangkan adalah suatu dari yang paling sensitif untuk semua subjek manajemen dan para eksekutif. Biasanya tidak ingin untuk didiskusikannya. Mekanisme aliran dana atas perusahaan yaitu implementasi penerimaan kas yang ada pada perusahaan atau bank yang setiap saat dibutuhkan dalam perputarannya, sehingga dana yang dalam kas dapat membiayai kegiatan operasional. Tidak hanya penyajian dalam laporan neraca dan laporan laba rugi, melainkan juga dalam hal penyelenggaraan percatatan selama periode akuntansi yang sedang berjalan. Rekening-rekening pembukuan yaitu 1 kas, 2 kas kecil, 3 selisih kas. Kas yaitu digunakan untuk menampung transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Kas kecil yaitu sejumlah dana yang dibentuk untuk kepentingan tertentu. Selisih kas yaitu digunakan untuk menampung perbedaan fisik kas. Penanaman investasi mengandung 2 macam aliran kas, yaitu 1 aliran kas keluar neto, 2 aliran kas masuk neto tahunan. Aliran kas keluar neto yaitu diperlukan untuk investasi baru, sedangkan aliran kas masuk neto tahunan yaitu hasil dari investasi baru.
Mekanisme aliran dana antar perusahaan ada 7, yaitu 1. Biaya, 2. Faktor-faktor pajak, 3. Exchange control transfer, 4. Menyembunyikan profitabilitas MNC, 5. Fee dan royalty, 6. Leading dan lagging, 7. Pemindahan likuiditas. Perusahaan saling meminjamkan dana sesuai perjanjian yang ditentukan oleh perusahaan A dan B untuk meminjamkan dana tersebut. Dan kedua, itu ada namanya pengaruh pajak. Setiap peminjaman antar perusahaan internasional berdasarkan keterangan kurs mata uang pada pembakturan transaksi antar perusahaan dapat berpengaruh terhadap keuntungan setelah pajak. Jika fluktuasi naik, turunnya mata uang dapat diantisipasi, seperti contohnya pada sebuah cabang perusahaan Swedia. Pengawasan penukaran, pemilihan mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi memungkinkan sebuah perusahaan untuk memindahkan beberapa dana yang menghalangi dari sebuah negara yang memiliki pengendalian terhadap mata uang internasional. Penyusunan kebijakan transfer global itu ada mendesain sebuah kebijakan global pengiriman dan prasyarat sejumlah faktor yang secara kuat berpengaruh terhadap kemampuan suatu MNC untuk mendapatkan manfaat dari transfer sistem keuangan internasional, dan banyak jaringan keuangan besarnya transaksi gabungan, pola gabungan, pemilikan luar negeri, dan tingkat standarisasi produk dan jasa peraturan pemerintahan multinasional tersebut. Informasi yang disyaratkan untuk mendapatkan keuntungan secara penuh, perusahaan multinasional membutuhkan informasi detail mengenai informasi yang disyaratkan oleh perusahaan untuk multinasional berkat penggabungan keuangan yang disyaratkan sumber daya dan biaya dari kredit eksternal, hasil dari investasi lokal, dan ketersediaannya akses keuangan, dan juga volume dari transaksi gabungan, peraturan dan pembatasan dari pemerintahan, maka konsekuensi perilaku memanipulasi harga yang ditukarkan dan menyesuaikan pembayaran dividen tingkat keuntungan akan rendah dan bisa dijadikan alasan untuk membayar upah atau gaji yang rendah oleh suatu afiliasi perusahaan.